Akankah IHSG menuju 7.000? Jangan kemana-mana, nonton video ini sampai selesai ya, and stay tuned. Oke teman-teman, jadi di video hari ini kita akan membahas ya, apakah IHSG ini akan bisa berpotensi menuju 7.000 dan ada saham apa lagi nih yang masih berpotensi dengan situasi IHSG yang sudah cukup mahal. Yuk langsung saja kita mulai. Pertama-tama saya ingin mengucapkan welcome ya bagi teman-teman yang mungkin baru ketemu channel ini. Bisa follow Instagram kami AJ Invest di ajinvest.official untuk mendapatkan informasi terbaru seputar saham dan juga melihat testimoni para member yang sudah bergabung dengan grup premium AJ Invest. Teman-teman juga kalau ingin tahu cara ikutan giveaway AJ Invest ya bisa segera membuka rekening akun Sukor Sekuritas. Nanti saya akan cantumkan linknya di kolom deskripsi di bawah ya, supaya teman-teman bisa mengikuti event giveaway. Yuk kita langsung mulai. Jadi teman-teman, saat video ini dibuat kita membahas dulu dari sisi IHSG. IHSG ini sudah berada di 6.633 pada tanggal 15 Oktober. Jadi kalau teman-teman perhatikan, ini dulu di tahun 2018 IHSG sempat menyentuh 6.660 dan tetapi sekarang IHSG sudah mendekati all time high mereka ya. Jadi pertanyaan bagi banyak para investor ataupun trader, akankah IHSG mampu menembus breaking all time high atau bahkan ke 7.000? Nah, ini yang akan kita analisa pada video hari ini. Jadi teman-teman harus ketahui ya, dari mana asal muasal angka 7.000 ini. Jadi teman-teman harus tahu beberapa sebenarnya bulan yang lalu atau bahkan tahun 2020. Banyak sekuritas ataupun beberapa seperti JP Morgan itu meramal bahwa IHSG itu mampu menembus 6.800 sampai 7.000 di akhir tahun 2021. Jadi mereka sudah meramal ya, atau memprediksi. Teman-teman bisa baca aja dari investment atau bisnis ya. Bener nih IHSG diramal bisa tembus 7.000, ini alasannya. Lalu pelaku pasar masih optimis IHSG bisa tembus 7.000 dan seterusnya. Jadi kalau teman-teman nanti baca detailnya berita ini, sebenarnya ini ada beberapa kondisi yang harus dipenuhi ya. Contoh bagaimana cara supaya IHSG bisa tembus 7.000. Ya asing perlu terus masuk ke dalam, COVID juga penanganannya oke dan seterusnya. Nah, kalau kita melihat dari sisi COVID ya, Indonesia sekarang sudah aman, pergerakan bisnis sudah oke, kita juga ada trade surplus, ekspor kita karena komoditas juga membuat kita punya trade export membaik ya. Jadi teman-teman harus melihat kalau dari sisi ekonomi ya IHSG is doing very well. Apalagi kita bisa melihat foreign flow dalam masuk ke IHSG ini juga dananya sangat besar. Jadi teman-teman kita melihat ya, ini data saya tarik dari tanggal 17 bulan 9 sampai tanggal 16 bulan 10. Jadi 1 bulan terakhir ada berapa banyak dana yang masuk sih teman-teman, coba perhatikan. Ternyata ini dari top 10 doang ya. Itu ada sekitar 20 triliun yang masuk ke dalam IHSG cuma dalam waktu 1 bulan terakhir. Berarti kita bisa melihat bahwa dana asing ini masuk ke IHSG spektakuler sekali ya, hanya dalam waktu 1 bulan sekitar 20 triliun dana asing masuk. Dan kita lihat top stoknya ada apa nih? BBRI, BCA, BMRI, Telkom, ASI, UNTR, Buka. Ini adalah ketujuh saham blue chip ya. Baru di situ setelah itu disusul Film, Adro, dan Vici. Nah nanti teman-teman bisa pelajari 10 saham ini, kenapa asing banyak masuk ke dalam saham-saham ini. Nah teman-teman juga bisa melihat ini tanggal 9 Oktober ada berita Ciamik asing masuk 10 triliun, IHSG melesat 4% dalam waktu sepekan. Jadi teman-teman lihat memang ada pembelanjaan dari asing ini cukup besar di dalam IHSG, sehingga itu yang mendongkrak IHSG bisa mencapai ke harga 6.600 sekarang ini. Nah jadi kuncinya ada 3 ya teman-teman. Analisa apakah dalam waktu 2 bulan ke depan ini, kan kita ada sekitar 2 bulan setengah ya, apakah IHSG mampu nih mendekati 6.800 atau 7.000? Jadi teman-teman perlu perhatikan ini. Kita harus terus analisa pergerakan asing ya. IHSG itu digenjot naik seperti ini karena IHSG itu disuntik dananya oleh asing begitu besarnya ya, puluhan triliun. Kalau bukan karena asing, IHSG itu mungkin akan masih sedikit kesulitan untuk break di harga 6.600, tetapi dengan bantuan dana asing yang begitu besar, saham-saham blue chip dongkrak sehingga IHSG mampu menembus ke angka 6.600-nya. Lalu kedua, perhatikan menjelang pengumuman taper nanti di bulan November, apakah dana asing ini masih tetap di dalam atau justru bertambah, atau mereka udah mulai exit dari IHSG. Ini sangat penting untuk semua para investor ataupun trader ya, karena kalau terjadi taper dan asing cabut terus dari IHSG, itu kemungkinan besar IHSG bisa ambruk. Nah lalu yang ketiga, ingat bahwa di media itu mengatakan bahwa 6.800 sampai 7.000 itu bisa tercapai akhir tahunnya, bukan minggu depan ini atau bulan depan. Jadi teman-teman, euforia itu jangan berlebihan. Jadi kita harus tetap analisa secara berkala ya. Kira-kira
mungkin nggak sih IHSG ini naik terus sampai nanti akhir tahun atau ada koreksi sehat dan seterusnya. Jadi kita coba lihat dari yang poin pertama ya, analisa pergerakan asing. Jadi ini sebenarnya gampang sekali ya teman-teman. Kita bisa langsung cek di sekuritas teman-teman. Kalau saya pribadi kan menggunakan Sukor Sekuritas sekarang. Jadi tiap hari saya akan melihat dana asing yang masuk ke saham-saham apa. Jadi teman-teman gampang monitornya. Kita bisa tinggal lihat nanti beberapa minggu ke depan masih nggak sih asing itu belanja masuk ke dalam saham-saham blue chip. Contohnya, kalau ini data yang saya tarik dari tanggal 17 bulan 9 sampai tanggal 16, 1 bulan terakhir kan kita bisa ngelihat bahwa ternyata ini adalah dimasuk oleh asing itu ke BBRI, BCA, BMRI, Telkom, dan ASI ini cukup besar ya, 8 triliun, 4 triliun, dan seterusnya. Jadi teman-teman kita harus melihat ya, bahwa kita untuk 1-2 minggu ke depan menjelang taper ini kita harus melihat dana asing apakah belanja atau mereka cuma wait and see ya, diam-diam atau mereka keluar. Jadi itu kunci yang sangat penting. Jadi teman-teman pastikan di sekuritas teman-teman bisa melihat pergerakan foreign activity. Oke? Sekarang kita lanjut. Yang poin kedua ini. Jadi teman-teman harus baca ya. Risalah tersebut memperjelas bahwa The Fed akan mengumumkan tapering pada pertemuan FOMC pada 2-3 November mendatang. Jadi ini udah beberapa minggu lagi ya. Ini sudah tidak jauh. Jadi teman-teman kita tetap harus waspada ya. Jangan euforia berlebihan. Nah, nanti kalau kita pelajari situasinya sekarang bahwa taper itu inevitable. Kita tidak bisa menghindarkan taper ini, sepertinya udah pasti akan terjadi. Tetapi yang perlu kita pelajari dengan detail adalah apa sih kebijakan mereka. Mereka itu kan tidak langsung secara ekstrim mengintroduce semua ya, langsung mereka biasanya akan bertahap. Nah, jadi dengan itulah kita menganalisa kembali kebijakan-kebijakan taper apa yang akan diintroduce oleh The Fed ini. Dari situ kita baru bisa mengambil posisi ataupun tindakan di dalam IHSG, apakah kita mau exit atau entry ke dalam. Jadi kita harus pastikan di tanggal 2-3 November ini ya, 1 minggu sebelumnya kita sudah harus nge-track pergerakan asing seperti apa. Selanjutnya teman-teman, yang ketiga, kita menggunakan basic math ya. Asumsi IHSG mencapai 6.900 ya di akhir tahun. Kita ambil tengahnya dari 6.800 sampai 7.000. Jadi artinya dengan IHSG yang sekarang sudah berada di harga 6.600 saat video ini dibuat, ini sebenarnya agak mustahil ya bahwa IHSG akan naik terus sampai nanti Desember. Jadi harus kemungkinan besar akan ada koreksi. Maksudnya apa nih teman-teman? Coba kita menggunakan perhitungan sederhana. Jika IHSG naik 0,5% per hari saja ya, dengan 9 hari bursa, IHSG itu udah mencapai 6.900 dalam waktu 9 hari. Sedangkan kita baru masuk pertengahan Oktober saat video ini dibuat. Jadi masih ada full bulan November, masih ada bulan Desember. Jadi kalau misalnya teman-teman expect ya IHSG naik terus setiap hari 0,5, 0,8 atau 0,3, itu IHSG mau sampai berapa? Jadi kalau mereka yang analis-analis aja mengatakan bahwa kemungkinan itu optimisnya mereka 6.800 atau 7.000 di akhir tahun. Berarti kemungkinan besar dengan IHSG yang harga sekarang ada potensi IHSG perlu koreksi sehat dulu sebelum nanti mencapai ke harga 6.800 atau 7.000. Jadi teman-teman kuncinya adalah jika asing stay di IHSG ya teman-teman boleh saya, tetapi kalau mereka mulai lepas, itu yang harus teman-teman waspadai. Oke, sekarang kita lihat IHSG yang seperti ini, ada saham apa lagi nih? Ini mungkin yang teman-teman tunggu ya, mau melihat apakah ada prospek saham apa lagi yang bisa kita perhatikan. Yuk kita ngintip ketiga sektor ini. Pertama ada Telkom. Ya teman-teman, Telkom ini akan menjadi salah satu watchlist yang teman-teman perlu perhatikan ya. Jadi kita bisa melihat kenapa Telkom ini menarik. Coba teman-teman perhatikannya. Ini adalah data yang saya tarik pembelanjaan asing, khusus asing di dalam Telkom. Ini data saya tarik dari tanggal 6 September sampai ke 15 Oktober. Coba teman-teman perhatikan ini cara lihatnya seperti apa. Jadi teman-teman lihat ya, ini ada tanggal di kiri, lalu ini adalah jumlah pembelanjaan asing ke dalam Telkom. Kalau kita melihat dari tanggal 6 September, ini asing ternyata asik belanja Telkom sudah berbulan-bulan ya. Dan kalau untuk kali ini saya tarik cuma 1 bulan. Tapi kalau teman-teman bisa trace ke belakang, ini Telkom yang belanja memang sudah lama dan dananya gede-gede semua. Jadi teman-teman harus melihat bahwa asing sudah masuk ke dalam Telkom cukup besar. Dan selama 1 bulan dana yang sudah masuk ini lumayan gede. Jadi teman-teman sudah bisa confirm ya atau merasa nyaman bahwa Telkom ini sudah dibidik asing, salah satu saham yang mereka kumpulin ya untuk jangka panjang. Jadi Telkom teman-teman boleh perhatikan di saham satu ini. Lalu dari segi sentimen, nah ini sangat menarik ya teman-teman, lihat 15 Oktober ini ada muncul berita
babak baru duet Telkom dan Elon Musk. Muncul lagi ya nama Elon Musk. Teman-teman tahu apa yang terjadi nama Elon Musk terhadap saham-saham sebelumnya seperti Antam ya. Gara-gara nama Elon Musk dan battery, langsung harga Antam itu dari di bawah 1.000 mencapai hampir 3.000 lebih. Nah, sekarang kita tahu ya situasi seperti ini. Tapi apakah kita langsung mau artinya hakal Telkom nih? Karena berharap bahwa Telkom akan rally terus-menerus seperti Antam. Tidak seperti itu ya teman-teman. Kita have to be a smart trader atau smart investor. Jangan cuma karena melihat nama Elon Musk langsung kita mau menghaka Telkom ini tanpa berpikir dan mengikuti euforia market. Itu nanti teman-teman kejebak di saham ini akan sulit ya. Karena nanti harusnya cuan malah nyangkut karena cuma mengikuti euforia. Sekarang kita lihat dulu harganya Telkom itu seperti apa. Jadi saat video ini dibuat itu harganya 3.800. Nah, coba kita bandingkan ya sebelum COVID. COVID itu harga Telkom itu ya di atas 3.500, tapi setelah COVID tahun 2020 itu memang Telkom terlihat tertekan sekali ya. Ada banyak sentimen-sentimen kurang baik sehingga Telkom longsor sampai sempat 2.000 lebih. Lalu setelah recover, asing masuk terus ke dalam Telkom, kita melihat sepertinya ada pergantian pemain besar ya yang masuk ke dalam Telkom. Jadi yang lama keluar, exit, harganya longsor. Tetapi sekarang pemain baru akumulasi terus harga Telkom ini sehingga Telkom ini kembali rally. Nah, cuma teman-teman harus perhatikan bahwa saham Telkom ini sudah rally, saya bisa bilang non-stop ya dari harga 3.000 sampai ke 3.800. Berarti teman-teman harus menyadari bahwa profit yang investor-investor ambil ini juga mereka sudah ada floating profit ya seharusnya ya. Jadi kalau teman-teman baru mau masuk misalkan karena belum punya Telkom, sebaiknya bisa antri terlebih dahulu mungkin di 3.600 atau di 3.500. Karena kalau mau beli di 3.800 ya ada potensi profit masih ada karena Telkom ini bisa saja potensi menuju 4.000 atau 4.000 lebih. Tetapi potensial risk rewardnya sudah kecil. Bayangin kalau teman-teman beli dia naik ke 4.100, oke, dapat profit. Tapi kalau tiba-tiba longsor kembali ke 3.005 atau ke 3.003 itu kan teman-teman sayang yang mendapatkan harga yang kurang baik karena cuma FOMO untuk masuk ke dalam Telkom ini. Nah, jadi teman-teman kalau Telkom ini kenapa juga cocok ya, karena dividennya lumayan besar. Jadi teman-teman kalau mau beli Telkom untuk jangka panjang itu sangat recommended. Kenapa? Dividennya oke, fundamentalnya bagus, asing juga ikutan masuk. Jadi teman-teman bisa melihat bahwa semua sentimen yang di seputar Telkomsel ini cukup menarik. Dan untuk entry range yang cukup aman, menurut saya ya di kisaran 3.600-an itu kalau teman-teman mau mulai nyicil silahkan. Apalagi kalau teman-teman bisa dapat di harga 3.005, 3.004 atau bahkan di bawah itu sangat baik. Kenapa? Karena dividennya akan memberikan yang baik untuk para investor sekalian kalau dapat harga seperti itu. Jadi long term Telkom ini menjadi salah satu yang menarik dan tidak perlu terlalu khawatir dari sisi taper. Oke. Nah, berikutnya ada apa teman-teman? Pegas. Ya, kenapa saya ngomong Pegas teman-teman? Coba lihat ya ini. Dari tanggal 1 Oktober sampai tanggal 15 Oktober, asing terus masuk ke dalam saham Pegas ini. Coba kita perhatikan. Ini mereka belanja cuma 1 hari tanggal 13 Oktober mereka jual, lalu setelah itu lanjut belanja lagi. Dan dana yang masuk ini besar loh ya, apalagi di tanggal 5 sampai tanggal 7 Oktober lumayan besar. Nah, sekarang kita lihat dulu pada saat video ini dibuatkan harganya Pegas sekitar 1525. Nah, bagaimana dengan sisi bandarmologinya teman-teman? Kita lihat bahwa top 3 ZPBKAK ini dari tanggal 1 ini saya tarik mulai dari awal bulan 10 ya. Supaya kita lihat recently ini pergerakan bandar seperti apa. Ternyata ZPBKAK ini ya akumulasi cukup besar. Kalau kita banding jualan ya ini huge accumulation ya bahkan ya. Nah, sekarang kita harus mempelajari yang detail itu buying average mereka. Ternyata mereka belanja itu di sekitar 1.450-an, 1.470-an ya. Range-nya seperti itu. Jadi kalau kita bandingin harga average price mereka untuk yang 2 minggu terakhir ini dengan harga sekarang, ya tidak terlalu jauh sih. Tetapi mereka masih di bawah harga sekarang. Jadi kalau teman-teman mau beli, mau mendekati average price, silahkan. Nah, kalau teman-teman takut ketinggalan ya, misalkan teman-teman belum punya posisi dan melihat ternyata bandar masih lanjut akumulasi saham ini karena potensi untuk lanjut naik, ya teman-teman mau masuk langsung boleh, asal dengan catatan pasang stop loss yang sangat mepet supaya teman-teman tidak kecolongan bandar, oke? Karena mereka kapanpun bisa TP karena mereka sekarang sudah mengalami floating profit kalau kita melihat dari 2 minggu terakhir. Oke teman-teman, jadi yang pertama tadi ada Telkom,
yang kedua ada Pegas, yang ketiga ini adalah sektor batubara. Yes, kenapa saya bilang batubara? Karena batubara ini masih sangat menarik untuk diperhatikan, dan saya tidak menyebut secara spesifik karena opsinya ada banyak, dan kebetulan di video ini saya akan mengupas kelima perusahaan ini ya. Ada PTBA, UNTR, Indi, ITMG, dan ada Adro. Jadi coba kita pelajari dari sisi foreign ya teman-teman. Ternyata walaupun dengan harga sekarang, foreign itu masih lanjut membelanja saham batubara. Ini adalah weekly chart. Saya ambil dari IDN Financial. Teman-teman bisa melihat bahwa ternyata asing asik belanja aja di saham batubara. Ya PTBA, lihat saja jumlah yang dibelanja oleh asing. Indi juga lumayan ya, mereka secara konsisten. Weekly chart mereka masih sering hijau. Bagaimana dengan UNTR ya? UNTR juga ternyata 4 minggu terakhir ini dibeli oleh asing lumayan besar ya. Jadi harganya walaupun naik, ternyata asing juga masih lanjut membelanjakan saham ini. Lalu ITMG juga sebelumnya di tanggal 16 ada profit taking lumayan besar dari asing, tetapi setelah itu kita melihat bahwa asing ada kembali melakukan pembeliannya. Jadi teman-teman perlu untuk memperhatikan saham-saham batubara ini. Dan yang terakhir ada Adro. Adro juga secara konsisten beberapa minggu terakhir dilakukan pembelanjaannya oleh asing. Nah, maksud saya apa? Teman-teman kalau melihat bahwa asing secara konsisten masih membeli saham batubara di sektor batubara ini ya, berarti mereka masih merasa ada potensi untuk lanjut naik ya, karena dananya masih terus masuk walaupun kita melihat bahwa harga batubara sudah cukup mahal ya teman-teman. Nah, saya akan menggunakan salah satu contoh India karena kalau saya membahas kelima saham tadi ya, pergerakan mereka kan akan mirroring atau bergerak cukup sama. Saya akan menggunakan ini sebagai contoh supaya teman-teman mengerti cara menganalisanya ya. Coba kita lihat India, ini adalah salah grafik 1 tahun terakhir, bahwa pada saat video ini dibuat harga ini tuh sudah di atas harga window dressing mereka ya. Pada saat Januari window dressing itu Indi cuma 2000-an. Sekarang sudah di 2280, berarti mereka sudah ibaratnya tembus resistance 2000 mereka. Nah, bagaimana sekarang tindakan kita di saham yang satu ini? Kita pelajari broker summary-nya atau bandarmologinya dulu ya. Saya juga menggunakan ini supaya teman-teman gampang untuk menganalisa, karena batubara yang di Indi ini kita bisa melihat dengan gampang karena broker yang dominan itu adalah BK ya. Kalau di batubara lain dia punya pergerakan ada banyak beberapa broker, tapi kalau untuk di Indi ini ada BK. Jadi teman-teman kalau mau ngikut lebih gampang untuk analisanya. Nah, sekarang kita melihat bahwa ini adalah tanggal 1 bulan 10 ya. Saya tarik 2 minggu terakhir ini bahwa BK itu belanja besar sekali dan dia dominan. Ya, kita bisa melihat bahwa semua ditampung oleh satu broker BK ini. Yang jualan ya ada GR, LG, CCNI, AK, dan HP. Nah, jadi teman-teman melihat bahwa BK masuk sekitar angka 89 miliar ini dengan average 2174. Sedangkan saat video ini dibuat harganya 2280. Ini artinya apa teman-teman? Average price mereka untuk 2 minggu terakhir ini tidak terlalu jauh dengan current price harga saham Indi sekarang. Nah, jadi teman-teman kalau mau masuk seperti biasa, ikutin average price BK, silahkan. Kalau mau tunggu koreksi ke 2200 mungkin lebih aman, atau 2180 mungkin lebih dekat lagi, silahkan. Tetapi kalau nanti pada saat market dimulai minggu depan, BK lanjut belanja lagi, itu average price mereka akan bisa naik. Jadi teman-teman perhatikan BK, CS ini ya, YB, KZ, dan YU ini. Jadi kalau mereka mulai melakukan pembelanjaan, nah teman-teman bisa ikutan di belakang mereka, karena kalau mereka lanjut belanja berarti masih ada potensi untuk saham Indi ini naik ke atas. Oke. Nah, jadi walaupun batubara memang sudah rally sangat kencang, teman-teman yang belum punya bagaimana bisa cari kesempatan untuk entry ya kalau mau ikutin average price. Ya bisa seperti yang saya bilang. Karena asing masih borong saham ini dengan jumlah dana yang cukup besar. Dan teman-teman harus ingat bahwa krisis energi ini masih ada dan winter is coming ya. Teman-teman harus mengerti bahwa winter itu di bulan Januari, bukan sekarang ini. Dan pada saat nanti winter sudah mulai ada, kita memasuki musim winter ya di negara lain sih, itu kebutuhan coal pasti akan meningkat. Jadi kalau krisis energi tidak diurus dan juga memasuki winter, itu saham batubara atau harga batubara akan potensi terus naik atau tertahan di harga yang mahal ini. Jadi teman-teman bisa kebayang nggak, potensi upside-nya batubara ini masih sangat ada, dan dividen mereka nanti pada saat mereka sudah cetak profit, mereka tebar-tebar dividen ini akan masih sangat baik untuk para investor. Jadi kalau misalnya ada psikologi di mana harga batubara stay di atas 200, teman-teman tidak perlu khawatir dengan saham yang satu ini. Nah, saya ingin ingatkan teman-teman satu hal ya untuk Indi khususnya.
ada sentimen tambahan dari sisi short term. Ini ingat, sentimen tambahan untuk short term. Indi itu ada sentimen mereka kemungkinan nanti kuartal ketiga laporan keuangannya akan bagus karena mereka divestasi MBSS kan. Lalu mereka itu diversifikasi ke emas. Dan teman-teman bisa perhatikan nanti, pelajari bahwa saham-saham emas ya, yang bergerak di emas itu seperti MDK ini lagi rally dengan kenceng ya, dan ARKI itu sempat juga rally dengan kenceng. Jadi nanti untuk India teman-teman, kalau misalkan media nanti merelatekan ya emas dengan Indi karena mereka kan diversifikasi ke emas ya Indi, ada potensi ini dari sisi short term jangka pendek ini bisa ada spike dari sisi harga. Kenapa ya? Jadi seperti yang tadi saya bilang bahwa laporan keuangan kuartal 3 kemungkinan mereka akan ada lonjakan harga karena divestasi ya MBSS, lalu juga mereka ada sentimen, edit sentimen dalam sisi emas. Jadi untuk Indi ini short term atau untuk scalpingan masih sangat oke. Jadi teman-teman, kalau dari batu bara, bagaimana sih opsinya? Untuk swing teman-teman bisa fokus ke Adro, ITMG, dan PTBA ya. Jadi teman-teman kalau mau swing dan hold sampai nanti winter, ketiga saham ini cukup menarik. Tetapi kalau untuk scalping teman-teman bisa mungkin scalping di Indi dan UNTR. Kenapa? Yang seperti saya bilang, Indi dari short term itu ada banyak sentimen, edit sentimen, sehingga kalau mau profit untuk scalping ini cukup menarik. Dan untuk mengikuti BK ini lebih gampang karena brokernya cukup satu yang teman-teman ikutin ya. Lalu UNTR. Nah UNTR ini karena pergerakan sahamnya kan sangat volatile, dan justru para scalper kan ini butuh saham-saham yang beta atau pergerakan sahamnya cukup volatile untuk mendapatkan profit ya. Jadi untuk scalpingan Indi dan UNTR menarik untuk teman-teman perhatikan. Oke, jadi teman-teman saya ingin ingatkan ya, kalau misalkan teman-teman ingin mendapatkan referensi lagi, ada 3 saham yang menarik di video ini saya sudah cantumkan nanti di kolom deskripsi, atau teman-teman bisa melihat video saya sebelumnya untuk melihat ada saham apa lagi sih yang menarik untuk diperhatikan. Nah untuk teman-teman semua yang baru ketemu channel ini, ada 4 video yang perlu teman-teman nonton supaya mendapatkan ilmu yang banyak dari AJ Invest, yaitu mempelajari right issue, mempelajari bandarmologi, dan juga trik menyontek portofolio manajer investasi, dan juga 5 saham terafiliasi dengan Gotoh. Ini semua teman-teman bisa nonton, nanti saya akan cantumkan di kolom deskripsi di bawah. Oke teman-teman, jika merasa video ini bermanfaat, jangan lupa ya untuk tekan tombol like-nya dan subscribe channel AJ Invest supaya tidak ketinggalan dengan informasi terbaru seputar saham. Sampai jumpa di video selanjutnya. I'll see you again next time. Bye-bye.